Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9 sudah ditampilkan di screen, bunyinya demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Haleluya. Saudara-saudara, kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah terang hanya berbuahkan kebaikan. Kita akan belajar tentang buah kebaikan yang akan dihasilkan oleh orang-orang percaya atau orang-orang yang hidup di dalam terang Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Efesus 5 ayat 8 menjelaskan kita dahulu adalah kegelapan. Ya, saudara, kehidupan kita, latar belakang kita dulu adalah kegelapan. Background kita adalah kita hidup di dalam kegelapan, saudara. Karena memang di luar Kristus, kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang berada di dalam kegelapan, saudara. Kehidupan yang tanpa pengharapan. Dan dalam kegelapan kita tahu bahwa penguasa kerajaan kegelapan itu adalah iblis. Dia adalah Prince of Darkness. Dia adalah penguasa di dalam kerajaan kegelapan, saudara. Jadi masa lalu kita hidup di dalam kegelapan, saudara. Iblis yang menjadi bapa kita, karena kita adalah anak-anak kegelapan. Itu dulu, saudara. Ya, bukan saya yang mengatakan hal itu, tetapi Alkitab sendiri yang mengatakan hal itu, saudara. Kita bisa buka dalam Yohanes 8 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Saudara perhatikan, iblislah yang menjadi bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara-saudara, firman Allah atau Tuhan Yesus sendiri berkata dengan jelas bahwa iblis yang menjadi bapa kita, itu adalah masa lalu kita, itu background kita di masa yang lalu, saudara. Ya, pada waktu kehidupan kita di luar Kristus, pada waktu kita tidak mengenal Allah. Ya, iblis yang menjadi bapa kita. Kita adalah anak-anak kegelapan. Tetapi sesudah kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Ya, saudara, diangkat menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak Allah. Jadi status Anda bukan anak-anak kegelapan lagi, tetapi status Anda adalah anak-anak terang. Anak-anak kerajaan Allah, kerajaan Kristus, kerajaan terang, saudara. Dan firman Allah menjelaskan sebagai anak-anak terang, kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Di dalam Efesus 5 ayat 9 dijelaskan bahwa hidup dalam terang hanya menghasilkan buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita baca sekali lagi Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas salah satu dari buah yang terjadi pada waktu orang percaya hidup dan tinggal di dalam kebenaran, yaitu buah kebaikan. Apa itu buah kebaikan? Buah kebaikan adalah sikap dan tindakan atau perbuatan baik yang lahir ketika hati kita sudah diubahkan dan diperbaharui oleh Tuhan. Saudara, ini bukan hanya sekali-sekali saja kita berbuat baik, tetapi karakter Kristus atau karakter ilahi kita miliki di dalam hidup kita, yang memungkinkan kita bisa berbuat baik secara konsisten di dalam hidup kita. Saudara-saudara, dalam bahasa asli, kebaikan itu dari bahasa Yunani
dipakai kata agatosune, yang artinya pertama adalah hati yang tulus. Jadi orang yang hidup di dalam terang akan mempunyai hati yang tulus untuk melakukan kebaikan. Dia akan melakukan kebaikan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan dari orang yang menerima kebaikan, saudara. Yang kedua, agatosune ini adalah kecenderungan untuk berbuat baik. Jadi orang-orang yang hidup di dalam terang, kecenderungan hatinya adalah untuk melakukan kebaikan. Haleluya. Yang ketiga, arti dari agatosune, tindakan yang benar, yang bermoral. Jadi apapun yang dilakukan, semua dilakukan dengan dasar moral yang benar atau dengan dasar kebenaran, saudara. Saudara-saudara, orang yang membiarkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, salah satunya yang akan terlihat dari kehidupannya adalah kebaikan Tuhan akan terpancar melalui hidupnya. Jadi orang-orang bisa melihat kebaikan Tuhan ada di dalam diri orang yang memilih untuk hidup di dalam terang. Orang yang memilih untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena kebaikan adalah contoh kasih nyata atau bukti kasih Allah melalui hidup kita, saudara. Karena Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk menjadi saksinya, untuk menjadi alatnya, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, supaya melalui kehidupan kita, orang-orang bisa melihat kebaikan Tuhan terjadi melalui hidup kita, saudara. Kita akan melihat contoh dari buah-buah kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita peduli dengan orang lain, saudara. Saudara, kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga hidup untuk orang lain. Ya, kita juga menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan tanpa pamrih, tanpa menuntut pembalasan dari mereka, saudara. Karena di sekitar kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan, saudara. Dan kita juga akan menjadi orang yang gampang untuk mengampuni. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, maka kita bukan orang pendendam, saudara. Kita akan cepat untuk mengampuni orang-orang tersebut, saudara. Dan kita juga menjadi orang yang jujur dalam melakukan pekerjaan. Pada waktu dipercayakan untuk melakukan sesuatu di dalam hidup kita, kita akan melakukan dengan jujur, ya. Dan kita juga mau menjadi orang-orang yang mau berbagi dengan orang yang lain, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita bukan menjadi orang-orang yang pelit, saudara. Amin. Nah, inilah orang-orang yang tinggal di dalam terang. Kebaikan Tuhan akan nyata di dalam kehidupannya. Dan dia juga akan menjadi orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Pada waktu orang melakukan kejahatan terhadap dirinya, dia akan balas kejahatan itu dengan kebaikan. Haleluya. Saudara-saudara, buah kebaikan adalah hasil kasih dan kebaikan Kristus yang terpancar dan bekerja di dalam hidup kita. Karena salah satu komponen dari buah roh adalah kebaikan. Coba kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara, buah roh itu satu, ya, bukannya banyak, ya. Kata yang dipakai adalah buah roh, bukan buah-buah roh. Artinya buah roh itu hanya satu, saudara. Tetapi di dalam buah roh itu ada terdiri dari 9 komponen di dalamnya. Ada kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Ya, jadi ada 9 komponen di dalam buah roh itu. Dan buah roh itu bukan buah kita, saudara. Karena roh yang dipakai bukan roh dalam huruf kecil, tetapi dalam huruf besar. Artinya itu adalah buah Roh Kudus, saudara. Bukan buahnya kita, saudara. Jadi, kalau buah roh itu terjadi dalam hidup kita, itu bukan produksinya kita, saudara. Tetapi itu adalah produksi daripada Roh Kudus. Ketika Roh Kudus mengendalikan, memimpin hidup kita, maka dalam kehidupan kita akan terpancar buah roh. Dan salah satunya adalah buah kebaikan. Amin. Di dalam buah roh itu ada kebaikan, saudara.
Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus membiarkan Roh Kudus yang mengambil alih kehidupan kita. Kalau Anda mau supaya buah Roh Kudus itu termanifestasi, terpancar melalui hidupmu. Amin. Haleluya. Ya, kalau kamu mau melihat kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya terpancar dalam hidupmu, Anda harus membiarkan Roh Kudus yang mengendalikan, mengontrol hidupmu, memimpin hidupmu, sehingga hal-hal ini bisa terjadi di dalam hidupmu, saudara. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh orang-orang yang hidup di dalam kebaikan, ya. Baik itu dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, saudara. Saya akan memberikan satu-satu contoh aja, satu dari perjanjian lama dan satu dari perjanjian baru, saudara. Kalau Anda melihat di dalam perjanjian lama, ada seorang yang bernama Tabita, atau dalam bahasa Yunaninya Dorcas, ya. Tabita ini suatu ketika dia sakit dan akhirnya dia meninggal, saudara. Dan pada waktu dia meninggal, orang-orang memanggil Rasul Petrus untuk datang. Dan dengan pertolongan Tuhan, Rasul Petrus dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya menyembuhkan, dia membangkitkan Tabita dari kematian. Dahsyat, saudara. Luar biasa, ya. Dan kalau Anda membaca Tabita ini, semasa hidupnya dia adalah seorang yang suka sekali melakukan kebaikan. Kita bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, ya. Jadi kita lihat, ya, kehidupan Tabita dicatat sebagai seseorang yang selalu berbuat baik, atau orang yang banyak berbuat kebaikan selama dia hidup, saudara. Dan bahkan dia suka memberi sedekah, dia suka memberikan persembahan, saudara. Jadi Tabita ini adalah seorang yang sangat murah hati, saudara. Sangat generous, bukan orang yang pelit. Dia tahu memberi, ya, kepada Tuhan, saudara. Dia adalah, dikatakan dengan jelas, dia adalah seorang murid. Ya, kalau berbicara murid, ini berarti murid Kristus, saudara. Dan seorang murid Kristus, pasti kebaikan Tuhan akan terpancar melalui kehidupannya. Amin. Haleluya. Dan kita akan lihat satu contoh dari perjanjian lama, orang yang melakukan kebaikan. Contohnya adalah Yusuf, saudara. Yusuf, kalau Anda membaca cerita tentang Yusuf, Yusuf ini memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya yang sudah melakukan kejahatan terhadap dirinya. Ya, kalau kita baca cerita tentang Yusuf, Yusuf ini dijual oleh kakak-kakaknya sebagai budak. Dan akhirnya dia sampai ke Mesir, dijual di sana kepada seorang yang bernama Potifar, dan dia bekerja di rumah Potifar. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupannya, saudara? Pada waktu dia sedang bekerja, istri dari Potifar yang mengingini dia, akhirnya memfitnah dia, saudara, karena tidak mendapatkan Yusuf. Akhirnya dia fitnah Yusuf, dan akhirnya Yusuf harus dimasukkan ke dalam penjara, saudara. Jadi ada berbagai macam penderitaan yang dialami di dalam hidupnya, saudara. Karena perlakuan dari kakak-kakaknya awalnya, dan akhirnya dia harus harus berada di Mesir dan mengalami begitu banyak penderitaan di sana. Dan di penjara, dia akhirnya dengan penyertaan Tuhan, Tuhan menyertai dia, dan akhirnya dia percayakan untuk mengapalai orang-orang yang ada di penjara itu. Untuk semua urusan yang ada di penjara dipercayakan kepada Yusuf oleh kepala penjara yang ada pada waktu itu, saudara. Saudara-saudara, Tuhan menyertai Yusuf. Singkat cerita, Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang nomor 2 di tanah Mesir. Ya, dia menjadi mangku bumi di tanah Mesir, saudara. Kalau kita membaca cerita Yusuf, Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal apa yang dia alami itu sangat sakit, sangat menyakitkan, saudara. Tetapi dia memilih untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini luar biasa, saudara, kalau kita membaca cerita tentang Yusuf. Dia memilih untuk berbuat baik kepada saudara-saudaranya
yang telah berbuat kejahatan terhadap dirinya. Dia memilih untuk mengampuni, tidak menendam kepada saudara-saudaranya. Justru dia menolong mereka pada waktu mereka menghadapi kelaparan. Dia yang menolong kakak-kakaknya dan juga seluruh keluarga besarnya pada waktu itu, saudara. Dan dia juga yang berbicara kepada Firaun untuk memberikan tempat tinggal buat kakak-kakaknya ini selama kelaparan yang berlangsung pada waktu itu, saudara. Ya, ini luar biasa. Ya, dia memilih membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara, inilah kebaikan yang lahir dari hati yang mau mengampuni. Haleluya, saudara. Ini luar biasa, ya. Saudara, kalau kita baca cerita tentang Tuhan Yesus, dia adalah contoh utama dan contoh yang terbaik tentang berbuat baik. Amin. Tuhan Yesus rela meninggalkan surga mulia. Dia datang ke dunia ini. Bahkan dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Kita yang harusnya mati karena dosa dan pelanggaran kita, karena pemberontakan kita terhadap Tuhan. Kita harusnya terpisah dengan Allah selama-lamanya. Tetapi karena anugerahnya, karena kebaikannya, akhirnya kita yang percaya kepadanya boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Ini kebaikan yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada manusia. Itu terjadi karena kasih-Nya kepada kita. Dia selalu mencurahkan kebaikan demi kebaikan di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berhenti untuk mencurahkan kebaikannya di dalam hidup kita. Kalau kita membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Haleluya. Saudara-saudara, firman Allah menjelaskan setiap pemberian yang baik. Jadi Tuhan selalu memberikan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dia mencurahkan kebaikannya demi kebaikannya di dalam hidup kita. Dan pada waktu Tuhan memberikan kepada kita, itu adalah sesuatu yang baik. Karena Tuhan itu Allah yang baik. Amin. Dia maha baik dan sungguh amat baik, saudara. Dia mau menyembuhkan engkau pada waktu engkau sakit. Pada waktu engkau diserang oleh sakit penyakit, Tuhan mau menyembuhkan engkau. Engkau hanya perlu datang kepada Dia, minta tolong kepada Dia, maka Dia akan mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan engkau. Amin. Dia adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Itu salah satu nama yang dipakai oleh Allah, Yehova Rafa. Ya, jadi pada waktu Anda sakit, Anda nggak perlu takut. Ya, Anda hanya perlu datang kepada Tuhan, berdoa, minta kepada Tuhan untuk menyembuhkan engkau. Maka kesembuhan akan terjadi di dalam hidupmu. Dan pada waktu engkau lapar, Dia memberimu makan. Amin. Haleluya. Ya, karena Dia Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan kehidupanmu. Ya, kalau Anda membaca tentang khotbah Yesus di bukit, ada 5.000 orang laki-laki yang mengikuti Dia, kurang lebih, ya. Dan Dia bukan segera mengajar firman kepada mereka, tapi Dia juga memperhatikan kebutuhan jasmani mereka, kebutuhan tubuh mereka, saudara. Dia mau memberikan mereka makan. Karena terlalu excited untuk mengikuti Yesus, akhirnya 5.000 orang ini mereka lupa makan. Padahal hari sudah mau hampir malam pada waktu itu. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mencari makanan buat mereka. Lalu diberikan kepada Tuhan Yesus hanya 5 roti dan 2 ikan. Benar? Kalau Anda membaca tentang Tuhan membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki pada waktu itu. Amin. Itu karena Tuhan baik. Tuhan memperhatikan apa yang mereka butuhkan. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Tuhan memperhatikan saudara. Ya, Tuhan memperhatikan Ibu Yati, Tuhan memperhatikan Ibu Syan, Tuhan memperhatikan Ibu Rus, Tuhan memperhatikan Ibu Dia. Tuhan memperhatikan kita semua. Amin. Dan Dia akan memberikan makan. Jadi Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan Dia pasti akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Karena Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia tahu persis apa yang sedang kebutuhkan di hari-hari ini. Dan Tuhan mau menyediakan itu di dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Ya. Dan pada waktu ada situasi, tantangan terjadi di dalam hidup kita,
Karena selama Anda hidup di dunia ini, situasi, tantangan, persoalan, pencobaan, pergumulan bisa saja terjadi dalam hidup kita. Pencobaan demi pencobaan bisa dilempar oleh iblis dalam hidup kita. Tetapi kita nggak usah takut. Ada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dari setiap situasi, tantangan, pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita. Amin. Dia akan melepaskan kita dari setiap pencobaan yang dilemparkan iblis dalam hidup kita. Amin. Karena dikatakan dalam firman Allah bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa. Pada waktu itu terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kalau udah ada jalan keluar, nggak ada masalah lagi, saudara. Amin. Kalau ada Tuhan yang menyertai kita, Anda nggak perlu takut. Karena Tuhan akan mencurahkan kebaikannya di dalam hidup kita. Haleluya, saudara. Ya, dan juga Tuhan mau berbuat kebaikan dalam hidup kita. Pada waktu Anda rasanya kayaknya Anda udah gak punya masa depan lagi. Masa depanmu terasa suram. Tuhan memberikan masa depan yang baik, yang indah. Masa depan yang gilang gemilang. Ya, masa depan kita di tangan Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kata firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, karena Tuhan dia adalah Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau Anda membaca dalam Roma 8 ayat 28, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita tahu Dia Allah yang selalu bekerja dalam segala hal, seluruh area kehidupan kita. Tuhan mau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau mungkin pada saat ini engkau sudah mengalami situasi, keadaan yang rasanya tidak menyenangkan, yang kelihatannya buruk, saudara, engkau tetap harus percaya bahwa ada Allah yang sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Karena Tuhan kita adalah Allah yang baik. Amin. Haleluya. Sekarang bagaimana cara kita melatih hidup kita supaya buah kebaikan itu bisa terjadi setiap hari dalam hidup kita? Saudara, dasar firman-Nya kita udah baca tadi. Galatia 5 ayat 22 dikatakan salah satu komponen dari buah Roh Kudus adalah kebaikan, saudara. Jadi buah Roh Kudus itu adalah Tuhan, Roh Kudus yang melakukannya itu melalui hidup kita. Dan Efesus 5 ayat 9 tadi sudah dijelaskan, terang hanya berbuahkan kebaikan. Ya, ada 3 hal, ya. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tapi hari ini kita hanya akan belajar tentang kebaikan, saudara. Orang yang memilih untuk tinggal di dalam terang, pasti hidupnya akan berbuahkan kebaikan. Amin. Nggak mungkin orang yang tinggal di dalam terang, tetapi kehidupannya berbuahkan kejahatan. Atau pekerjaannya adalah melakukan yang jahat. Nggak mungkin. Orang yang memilih untuk hidup di dalam terang, pasti terang Tuhan akan termanifestasi dalam hidupnya. Salah satunya adalah kebaikan Tuhan akan termanifestasi, akan terpancar melalui hidupnya. Artinya kebaikan itu bukan usaha manusia, saudara. Tetapi hasil ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Ketika kita hidup, membiarkan kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita bisa melakukan itu semua karena Tuhan. Dia mau memakai kita untuk menjadi alatnya, untuk menjadi saksinya Tuhan. Menjadi saksinya selama kita ada di dunia ini. Karena Tuhan sangat mengasihi manusia. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam kebaikan? Yang pertama, kita minta Tuhan untuk mengubah hati kita, bukan hanya perilaku kita. Sehingga pada waktu kita melakukan kebaikan, kita melakukan itu dari hati kita yang paling dalam. Amin. Bukan hanya semata-mata karena kita melakukan kebaikan itu karena untuk pencitraan. Tahu pencitraan, saudara? Ya, biasanya kalau di Indonesia, atau enggak, bukan di Indonesia saja, di mana-mana, saudara. Kalau ada kampanye untuk pemilihan, misalnya pemilihan gubernur, wali kota, camat, dan sebagainya. Biasanya orang-orang yang menjadi kontestan, yang ikut dalam pemilihan itu,
mereka melakukan pencitraan, saudara. Ya, mereka mulai datang kepada rakyat, berbuat baik kepada mereka, supaya dilihat oleh orang. Jadi ambil, disiarkan di TV, di YouTube. Wah, orang ini melakukan kebaikan demi kebaikan. Nah, ini pencitraan, saudara. Ini bukan kebaikan yang Tuhan maksud di dalam hidup kita. Amin. Ini kebaikan palsu, saudara. Kebaikan yang dibuat-buat. Tetapi yang Tuhan mau adalah kebaikan yang terjadi melalui hidup kita, karena memang hati kita sudah diubahkan, sudah diperbaharui oleh Tuhan, sehingga kebaikan Tuhan termanifestasi, terpancar melalui hidup kita. Amin, saudara. Tuhan mau ini terjadi dalam hidup kita. Segala sesuatu harus dimulai dari hati yang benar, karena Tuhan melihat hati. Ya, kita bisa juga minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ubahkan hatiku, perbaharui hatiku, supaya hatiku menjadi hati yang tulus. Sehingga pada waktu aku berbuat baik, melakukan kebaikan Tuhan, aku melakukan dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus di hadapan-Mu. Amin. Haleluya. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kebaikan? Kita harus tinggal dekat dengan Tuhan dan mempunyai hubungan dengan Tuhan. Coba kita baca Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara perhatikan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya. Saudara-saudara, firman Allah berkata dengan jelas, ya, pada waktu kita memilih untuk berada di dalam dia dan tinggal di dalam dia, maka kita akan berbuah banyak. Artinya kita akan produktif. Buah kebaikan itu akan terjadi. Kita akan hidup di dalam kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan hidup kita bisa memancarkan kebaikan Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Amin. Ya, bagaimana supaya kita bisa hidup dekat dengan Tuhan? Ya, ada beberapa cara, saudara, ya, yang saya bisa sampaikan pada saat ini secara cepat. Ya, yang pertama, kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari, saudara. Yang kedua, kita harus meluangkan waktu untuk berdoa, mempunyai hubungan, komunikasi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita minta supaya Roh Kudus yang memimpin, mengambil alih kehidupan kita. Sehingga kita berjalan tidak lagi dengan pemikiran, dengan kekuatan diri kita sendiri, tetapi kita bisa berjalan dengan pimpinan Tuhan. Haleluya. Tanpa hubungan dengan Tuhan, sulit bagi kita untuk bisa menghasilkan buah kebaikan di dalam kehidupan kita. Sulit untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sulit untuk bisa menjadi saksi bagi orang lain. Haleluya. Yang ketiga, kita harus latih kepekaan kita kepada kehendak Tuhan. Dan salah satu dari kehendak Tuhan, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kebaikan. Amin. Saudara mau berbuat baik kepada sesamamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya lihat pada mengangkat tangan, ini artinya Anda mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran dari kebaikan Allah kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Haleluya. Saudara, kebaikan sering muncul dari kepekaan kita kepada keadaan yang terjadi di sekitar kita. Ya. Jadi, contohnya bagaimana? Contohnya kita harus bertanya, siapa yang bisa kita tolong pada hari ini? Ya, hari ini siapa sih yang bisa saya tolong? Karena ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita. Pertolongan itu bukan hanya sekedar kita membagi materi atau memberi uang kepada orang, tetapi juga bisa berbentuk berbagai macam hal, saudara. Ketika Anda berbicara mengencourage orang, konseling sama orang, Anda membagikan firman Tuhan, ya, itu juga berbicara Anda memberikan kebaikan kepada orang-orang itu. Amin. Ya, jadi nggak perlu pikir yang, aduh gimana ya saya melakukan yang baik, mesti hal-hal yang besar dulu. Nggak perlu, saudara. Ya,
pada waktu Anda menolong orang pada hari ini, itu Anda sudah melakukan kebaikan, ya. Dan semakin dilatih, hati kita akan semakin peka. Dan kalau hati kita udah semakin peka, maka akan gampang sekali kita untuk melakukan kebaikan di dalam hidup kita. Karena kepekaan itu udah dilatih, saudara. Kita akan sensitif ketika melihat ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Itu perlu dilatih. Tanpa latihan kita nggak akan punya kepekaan seperti itu, saudara. Amin. Jadi latihlah kepekaan hati kita, sehingga kita bisa peka untuk melihat orang-orang yang membutuhkan kebaikan, orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang yang perlu diperhatikan, yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, mulailah dengan melakukan kebaikan dari hal-hal yang sederhana. Saudara, buah kebaikan itu bukan selalu adalah sesuatu hal yang besar. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya seperti ini. Saudara bertemu dengan orang, saudara kasih senyum sama dia. Amin. Senyum, ya. Jangan Anda ketemu orang mukanya cemberut. Senang nggak kalau kita ketemu orang itu senyum sama kita? Kayaknya kita juga sukacita, bener nggak? Kayaknya enak gitu. Tapi kalau ketemu orang, baru ketemu aja tampangnya udah cemberut, kayaknya dia mentransferkan sesuatu yang membuat kita juga jadinya nggak enak, bener nggak? Tetapi kalau ada orang yang senyum sama kita, dia mentransferkan sukacita kepada kita. Amin. Ya, senyum itu adalah bahasa yang dimengerti dimanapun Anda berada. Amin. Ya, ramah, friendly kepada orang-orang yang ketemui. Ya, pada hari ini, saudara. Ya, itu hal-hal yang gampang, hal yang simple, yang bisa dipraktekkan hari lepas hari dalam hidup kita. Dan menolong tanpa diminta. Jadi belajar untuk menjadi orang yang ringan tangan, saudara. Kalau kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, ayo kita coba ikutan tolong, saudara. Amin. Ini hal-hal yang sederhana. Ya, banyak orang lihat orang lagi kerja kayaknya udah membutuhkan pertolongan, dia cuek aja, dia nggak peduli. Dia bilang, itu bukan urusan saya. Ya, saudara, kita belajar menjadi orang yang ringan tangan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan yang ada di sekitar kita. Amin. Ya, dan tidak membalas saat kita disakiti. Ya, belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Sama seperti Yusuf tadi saya udah kasih contoh. Ya, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Coba kita lihat ayatnya, Roma 12 ayat 21. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Ya, saudara, firman Allah menjelaskan untuk mengalahkan kejahatan kita harus melakukan kebaikan. Amin. Ya, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya. Jadi kita tidak mengalahkan kejahatan dengan membalas yang lebih jahat lagi, saudara. Tapi firman Allah jelas berkata kepada kita, kalau Anda mau menang, Anda harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Maka kemenangan ada di pihakmu. Ya, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena pada waktu Anda belajar untuk mengampuni, tidak menendam kepada orang yang menyakitimu, pada waktu itu Anda sedang menunjukkan kasih Kristus kepada orang tersebut. Belajar untuk juga mengucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang mensupport, kata-kata yang menguatkan orang-orang yang lain, saudara. Saudara-saudara, kebaikan yang kita lakukan, kita harus lakukan secara konsisten. Karena pada waktu kita belajar untuk melakukan kebaikan itu secara konsisten, maka itu akan menjadi karakter kita. Karakter ilahi itu akan menjadi punya kita, saudara. Sehingga pada akhirnya, karakter Kristus menjadi milik kita. Amin. Jadi, berbuat baik itu jadi lifestyle-nya kita, saudara. Nggak perlu dipaksa-paksa, lu mesti berbuat baik ya. Anda harus berbuat baik ya. Nggak perlu dibilang-bilang seperti itu. Otomatis, saudara, kita akan berbuat baik. Amin. Karena itu udah jadi karakter. Udah jadi lifestyle kita.
yaitu untuk melakukan kebaikan Tuhan, sehingga kehidupan kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Haleluya. Saya tidak akan memperpanjang khotbah ini. Saudara-saudara, mari kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan kehidupan dalam terang itu salah satunya adalah menghasilkan buah kebaikan. Kita sudah menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang. Dan sebagai anak-anak terang, biarlah kebaikan Tuhan terpancar, termanifestasi melalui hidup kita. Kita bisa menjadi saluran kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi saksi Tuhan, kita bisa dipakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan selama kita ada di dunia ini. Amin.